Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan pergumulan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Markus pasal yang pertama, ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya rindu firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi beban dan persoalan saudara, seberapa sulit pun keadaan saudara malam hari ini, biarlah saudara datang kepada Dia dengan iman yang sungguh bahwa Dia Allah yang akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara, dalam pergumulan saudara, dalam doa-doa dan permohonan saudara. Di mana saudara di dalam teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah seorang yang sakit kusta kepada Dia. Dan singkat cerita, orang yang sakit kusta ini disembuhkan. Yesus mengulurkan tangannya, di mana ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Melihat orang kusta itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu kemudian Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan menyembuhkan orang itu. Tahukah saudara siapa orang kusta? Orang kusta ini adalah orang yang dianggap kena kutuk, kena penyakit yang terkutuk. Sehingga kalau orang ini kena sakit kusta, kalau seseorang kena sakit kusta saudara, maka dia akan diusir dari lingkungan. Dia diusir dari keluarga, dia diusir dari masyarakat, dan orang ini dia singkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berteriak-teriak najis, najis, dan najis. Supaya apa saudara? Supaya setiap kali orang mendengar, orang-orang akan menyingkir dan menjauh daripadanya. Itulah keadaan atau kondisi orang kusta ini. Diabaikan, tidak dipedulikan, diasingkan. Itulah keadaannya. Bayangkan saudara, seharusnya orang sakit itu butuh support. Orang sakit itu butuh dukungan. Saat dia mengalami sakit, disitulah seharusnya dia diperhatikan. Tapi ini ketika dia mengalami sakit, di situ jugalah dia diasingkan,
disingkirkan dari keluarga dan dari masyarakat, dan dia dibiarkan sendiri. Artinya saudara, orang ini adalah orang yang diterlantarkan, tidak diperhatikan lagi oleh keluarga, oleh masyarakat dan sebagainya. Tetapi saat dia datang kepada Yesus, melihat orang kusta yang najis itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu disembuhkan. Saudara, kalau orang yang dianggap najis sudah dibuang, disingkirkan, itu pun hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang itu, dan itu pun dijamah oleh Tuhan. Sekalipun dalam pandangan umum dia adalah najis saudara, tetapi tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan orang itu. Hari ini saya mau menegaskan, kalau orang kusta itu pun Yesus mengulurkan tangan kepadanya. Hari ini kepada saya dan saudara, tangan Yesus terulur. Bangkitkan iman saudara, apapun keadaan saudara, siapapun saudara, bagaimanapun kondisi saudara, ketahuilah bahwa Yesus berbelas kasihan kepada saudara, dan dia mau mengulurkan tangannya menjamah saudara. Dia mau mengulurkan tangannya menyatakan mujizatnya kepada saudara hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dia mengalami jamahan Yesus? Untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami lawatan dan jamahan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana di ayat 40 tadi dikatakan saudara bahwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya. Lihat saudara, dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Jadi saudara, dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Ada banyak mungkin pada saat itu orang-orang yang sedang mengikut Yesus, mereka berdesak-desakan, penasaran mau melihat mujizat apa yang akan dilakukan Yesus. Tapi orang kusta ini, dia datang kepada Yesus sambil berlutut. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia datang dengan berlutut. Dia datang dengan penyembahan. Dia berlutut di kaki Yesus dan menyembah dia. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, dengan sujud dan menyembah dia saudara. Ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, maka tangan yang penuh dengan belas kasihan itu akan terulur kepada saudara, menjamah, menyembuhkan, dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dan yang kedua saudara, orang kusta itu berkata, "Kalau engkau mau." Dia memohon kepada Tuhan dengan kalimat, "Kalau engkau mau." Apa artinya ini saudara? Dia memohon kepada Tuhan, dan yang dia mohonkan itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau mau. Saudara, kalau saya dan saudara rindu belas kasihan Tuhan, tangannya terulur bagi kita, maka datanglah kepada dia dengan permohonan yang benar, yang sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita tidak mengalami jawaban doa dalam hidup kita saudara, karena kita datang dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara rindu mengalami jamahannya yang dahsyat, maka dalam hidup saudara belajar untuk meminta, memohon kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang dia mau. Dan kemudian yang terakhir saudara, orang ini berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dia percaya bahwa sekalipun penyakit kusta pada waktu itu tidak ada obatnya, artinya mustahil untuk disembuhkan, tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Apapun tidak ada yang mustahil bagi dia, apapun tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Yesus sanggup. Sehingga dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat Tuhan." Dia tidak berkata, "Kalau engkau mau mungkin engkau dapat Tuhan." "Kalau engkau mau mudah-mudahan engkau dapat Tuhan." Tidak saudara, tapi dia berkata, "Kalau engkau mau engkau dapat." Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus sanggup campur tangan dan mentahirkan dia. Dan pada saat itu saudara, alangkah dahsyatnya kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Hatinya tergerak oleh belas kasihan saudara, tangannya terulur oleh belas kasihan, dan kemudian dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Biarlah malam hari ini saudara, dalam pergumulan saudara, dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, kalimat itu juga tertuju kepada saya, kalimat itu juga tertuju kepada saudara, di mana Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau sembuh. Aku mau biarlah ekonomimu dipulihkan. Aku mau biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau biarlah bebanmu diangkat. Aku mau jadilah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Kita datang dengan sikap menyembah Dia. Kita datang dengan permohonan sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita datang dengan iman yang benar bahwa Dia pasti bisa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama sebelum kita menaikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dengan iman yang benar, dan alami tangannya terulur menjamah saudara melakukan mujizat yang dahsyat di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati. Mari malam hari ini datang kepada Tuhan dalam segala permohonan saudara, dan pastikan malam hari ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah membangkitkan iman kita. Dan sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, biarlah saudara berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka, dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar.
Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini, dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah,
gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun, Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.